itu bakal jadi patokan untuk dia. Karena apa? Kalau pasien yang baru pasti bakal ngerasa panik gitu. Jangankan nunggu 30 menit sampai lebih, di bawah 5 menit pun itu pasien udah ngerasa panik. Tolong koreksi ya. Ini kan saya udah mungkin ada 7 ada berapa lah pasien kurang ya, kisaran segitu. Jadi tahapan saya begitu membawa pasien ke ruang terapi, begitu duduk, pertanyaan pertama saya, sehat Pak? Ini saya Bapak udah pernah gurah belum? Karena di catatan di sini baru sekali hari pertama. Karena tidak menutup kemungkinan dia melakukan di tempat lain. Belum Pak. Nah begitu ada keluar kalimat belum, gurah itu memasukkan benda asing ke dalam mulut, yaitu cairan herbal. Kalau Bapak pernah merasakan hidungnya kemasukan air, lebih dari itu sakitnya. Nah, nanti akan ada reaksi seperti pusing, mata berair, ya kan? Nah, itu reaksi yang umum. Waktu orang melakukan proses bekal, gurah. Terus berapa lama? Saya bilang setiap orang punya kasus yang berbeda. Kalau dia perokok, mungkin dia banyak lendir-lendir, atau dia bekerja di pabrik segala macam, mungkin banyak kotoran, dia akan melakukan proses yang mungkin lebih panjang atau juga bisa lebih cepat. Ini kalau saya ngomong begitu. Yang kedua, apa sih yang harus dihindari atau ditunda dulu, larangan setelah melakukan gurah. Salah satunya makanan minyak, das, kan begitu. Merokok. Saya bilang kalau urusannya merokok, saya sampaikan begini. Ini aja Om, kan Kang Ridwan sudah lebih lama ya, bahkan Kang Ridwan saya pernah, kalau nggak salah diklat juga. Om Sohiti biar mendengarkan versinya Kang Ridwan, coba Kang, untuk nambah ilmunya Kang Sohiti. Itu kalau dengan Om Sohiti kan udah. Nah, Sekarang dari Kang Ridwan. Ibarat kata ini pasien, Mbak Amel. Mbak, sebelumnya sudah pernah ada 2 versi kan? Satu yang sudah pernah. Kata Mbak Amel mungkin, saya sudah pernah di gurah. Di mana, mau di sana mau di sini, dan pasti ada perbedaan. Ada perbedaan itu yang dirasakan sama pasien. Nah, sebelum praktek ngegurah ke pasien, saya pribadi pernah digurah, dan itu tahu rasa gak enaknya seperti apa, nyerinya seperti apa. Poin dari saya pribadi sebagai terapis, gimana caranya supaya pasien satu mungkin sedikitnya bisa rada hilang, satu rasa kepanikan, 2 rasa nyeri, banyak tuh macam-macam tuh. Karena proses gurah itu kalau menurut saya kayak udah mau mati itu, Saya sering menyebut seperti itu. Metode gurah itu, satu dikasih herbal lewat hidung, nantinya keluar dengan sendirinya. Jadi si lendir yang bening nanti keluar dari mulut, si lendir yang kental nanti keluarnya dari hidung. Ada yang hijau, kuning, dan lain-lain. Nanti Pak, Bu, saya monitor kembali di proses gurahnya itu. Makanya kita harus sambil lihat si lendirnya itu. Makanya untuk menghindar durasi yang lebih lama, karena kasihan juga orang sampai 120 menit, waduh, di angka 60 menit saya udah gak bisa gimana, apalagi lebih. Nah, di prosesnya nanti kan ada penanganan tambahan. Bapak nanti pas dimasukkan cairan 5-10 detik tahan napas. Akan tetapi bila mana tidak bisa tahan napas, sudah tidak kuat, langsung tengkurap aja. Langsung tengkurap. Tapi ada banyak catatan. Satu, gak boleh diludahin. Itu harus sering disampaikan. Kalau saya seperti itu, Pak, Bapak harus ingat, Bapak digurah itu pengen sembuh. Satu, gak boleh diludahin. Yang kedua, gak boleh ditekan pakai tenaga perut ataupun seperti mau ngeluarin dahak.
Jadi supaya nyampe dulu ke kepala itu. Kalau kalau bapaknya sudah memahami, tanya, bapak sudah paham? Yes or no, ya kita lanjutkan terus. Nah, ambil posisi, suruh relax dulu. Diproses mau gurah, tarik napas, buang, langsung masukkan herbalnya itu. Di bawah 10 detik langsung tengkurap. Di balik itu monitor. Bapak, alhamdulillah ini cukup baik. Diingat terus kalau saya per 5 menit keluar masuk sampai dipijit perlahan dari pinggang ke badannya, ke pundaknya sampai dilus seperti pijit kepala. Biar pasien itu ngerasa rileks. Kalau saya seperti itu. Bapak harus ingat, gak boleh diludahin, gak boleh. Karena apa? Logikanya lendir lagi keluar, kita ngeludahin otomatis terputus-putus. Saya pernah di posisi 2, satu yang lancar, 2 yang ngelanggar SOP. Ternyata saya itu diproses gurah di bawah 10 menit, diludahin, seperti mau ngeluarin dahak. Ternyata nyeri, dan nyerinya itu banget. Dan itu ternyata di prosesnya itu bisa diambil gak lancar ataupun gagal kalau bahasa saya. Jadi seperti itu. Jadi cara menyampaikan ke pasien itu dari nantinya dirasa sakitnya. Nah, terus kan gini, pengalaman saya kan di angka 10 menit itu udah ngumpul. Saya sering nge-monitor gini, Pak, pasti ini di hidung sudah ngumpul ya. Kalau ya, anggukan kepala. Dia pasti seperti itu. Nah, di angka 60 menit, jadi saya dilihat dulu dari kondisi si lendir dari mulut. Kalau sudah berkurang, saya kasih aba-aba, Pak, 5-10 menitan lagi sudah selesai. Siapkan tisu nih, siapkan ke tangannya. Kalau sudah 60 menit, Bapak, ini keputusan gimana Bapak sendiri. Karena dari estimasi sudah cukup. Mau ditunggu sampai keluar dengan sendirinya silakan. Mau dikeluarin dengan Bapak secara ngeluarin seperti ngeluarin ingus biasa, silahkan. Nah itu pasien ngerasa ada kelonggaran tuh, jadi enak seperti apa. Jadi pasien pun bakal ngambil sikap yang baik untuk dirinya sendiri. Mas, ini sudah bisa, iya sudah, silahkan. Mau ditunggu dengan keluarnya si lendir itu, silahkan. Gimana Bapak? Kalau mau Bapak sekarang mau dibuang dengan secara perlahan dengan itu silahkan. Seperti itu. Terus setelah selesai ada beberapa catatan. Satu, nggak boleh makan pedas, minyak, es, sampai perokok. Tapi saya diambil contoh lagi, Bapak, saya pribadi setelah digurah besoknya saya merokok lagi. Berarti kesimpulannya kesehatan ada di tangan kita sendiri. Ya kalau Bapak mau sembuh, ya nggak boleh, jangan. Tapi ada lagi contoh yang datang digurah, banyak orang menyikapi metode menu gurah itu. Bang, saya mau digurah. Kenapa mau digurah? Pengen enak merokok, coba. Berarti apapun itu menunya, penanganannya apapun, gimana pasien menyikapi. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi karena harus pakai perasa. Secara garis besar yang disampaikan Ya. Ridwan itu sebenarnya dengan dipadukan dengan apa yang pernah diajarkan Ustaz Firdaus, sebenarnya sudah saya jalankan kan gitu. Yang tadi saya tekankan ini sebenarnya adalah waktu ketika pasien itu tadi kan ada kalimat dikembalikan ke Bapak atau Ibu untuk menyudahinya kan gitu. Yang saya tanganin itu dari beberapa belakang ini kan ada yang nurut,